Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bidaimil lisani. Falhamdulillahil qadimil awali. Al-akhiril baqi. Bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu samana. Ala nabi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Sabila dinil haqi ghayra muhtadi. Wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah. Min wajibil lillahi isrina sifat. Wallahu mawjudun madimun baqi. Mukhalifun lil khalqi bil irdaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun qahar. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Sami'unil basiru wal mukallimu. Lahu sifatun syaba'atun tantadimu. Fa qudratun iradatun samun basar. Hayatun ilmu kalamun istamar. Wajahidun fiha lihim min hatihi. Tarkulli kulli mungkinin tafirihi. Arsala anbiya dawi fatona. Bisidki wa tabligi wal amana. Wajahidun fiha qihim min aradi. Bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi. Ismatuhum kasairil malaika. Wajibatun wa fadlul malaika. Wal mustahilu dilu kulli wajibi. Fafadli khamsina bi hukmin wajibi. Tafsilu khamsatin wa isrina ladhi. Kulla mukallafin fahaqi wa tanim. Hum adamun idris Nuhun tutuma. Salih wa Ibrahimu kullu muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaqu kada. Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada. Suhaibu Harunu wa Musa wal Yasa. Dzulkifli Daudu Sulaimanu taba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya. Isa wa Toha Khatimun Dagoya. Alaihimus salatu wassalamu. Wa alihim madamatil ayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita ngaji, namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musonif, semua kiai yang difatihai oleh guru-guru kita. Udah dijamah aja ya, soalnya waktunya mendesak ini. Terus juga karena mulai semalam, malam Jumat wagi, saya udah gong gerakan apa istilahnya,
Ya untuk memperluas parkiran, ya kan Al-Aziz kasihan. Kalau ada tamu nggak ada parkirannya ya. Masa ke gereja aja parkirannya lega, dengan ke Al-Aziz nggak ada parkiran kan kasihan ya. Mudah-mudahan bagaimana caranya sama tetap nyari duit. Nyaluk jual tanah, jual rumah, jual gudang, jual jin kalau laku saya caluin. Iya kan ya. Emangnya jual keris, mau jual si Erwin kagak laku ya kan. Ya intinya mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dari mana duitnya, yang jelas memang kita berupaya. Ya termasuk para donatur semuanya, mudah-mudahan dibarokahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang halaman 90C yang agak bawah itu ya. Wahia al-wawu wal fa'u wa summa wa khatta fi ba'zil mawadi'i. Wahia dan bermula hadhil huruf al-asrah al-asyarah. Al-wawu itu wawu. Itu ada orang amin. Aska menjoget. Menjoget dulu sebentar nggak apa-apa. Lah iya kan? Kan? Al-wawu itu wawu, udah biarin nggak usah lu suruh berhenti. Kalau memang ngamen kesini nggak apa-apa. Maknanya wawu nanti ada maknanya satu persatu. Wal fa'u dan fa. Wal fa'u dan fa. Biasanya wawu maknanya dan. Memang kan macam-macam. Kalau fa maknanya kemudian, bukan fa maknanya maka. Ya, fa yang di sini kan fa atof. Jadi maknanya kalau enggak kemudian ya lalu. Terus gitu loh maksudnya. Kalau maka itu kan fa jawab. Loh diinget-inget loh. Ada fa atof, ada fa jawab, ada fa fasihah. Ya kan? Nah, itu harus dibedakan. Orang amin sampai sini gara-gara diingetin dulu sih ya. Kan kalau ada orang amin kan Aska terus sambil joget-joget gitu ya kak. Iya kan? Ya udah. Oke, maknanya fa kemudian. Cuman diartikan maka juga boleh. Cuman makanya maka dalam fa atof itu bukan jawab, tapi maka maksudnya maka adalah kemudian gitu loh. Ngerti kan? Nyambung kan? Makanya bukan maka jawab, tapi maka atof gitu loh maksudnya. Dengerin Erwin, maka lalu pahamannya makan. Makan lu kiranya lu. Iya kan? Apa Bib? Ngopi nih. Bukan Habib sekarang mas, saya panggilnya Sayyid. Ini ngopi dulu biar seger. Iya diingat. Wasumma dan summa. Kalau kemarin kan sama pakai apa namanya fatah. Sekarang pakai dhammah. Bismillah. Alhamdulillah mantap. Kopi lambung. Aska mau beli minta. Lo Aska ini ngerjain. Saya utang warung lu berapa udah? 300 lebih. Ini sembarangan. Udah besok ingetin malam Senin ya. Malam Senin besok bayar no SPP-nya. Siapa ya? Erwin kok kurang ya SPP-nya ya? Baru 2 bulan dulu ya. Iya, gara-gara udah pokoknya bagaimana kek mungkin bayar. Udah jadi kemana-mana. Wah hatta dan hatta mananya sehingga.
Contohnya akal tusam kata hatta rosa, nanti begitu. Saya makan pada ikan, nah begitu. Nah sampai habis sono tuh. Ya udah nggak mengapa. Fi ba'dil mawadhi'i, dalam sebagian tempat-tempat. Nanti ada keterangannya. Berikutnya itu loh. Wa'am kan berarti udah wau, fa, summa, hatta 3. Wa'am dan am, mananya am apakah atau gitu ya. Karena kadang-kadang kan tazawwaj imma hindan au ukhtaha. Nikahlah kamu imma hindan, ada kalanya pada hindun, wa imma ukhtaha, dan ada kalanya, kan gitu kan. Jadi maknanya ada kalanya gitu loh. Imma, memnya ditasdid. Nanti ada penjelasannya satu persatu. Au ya, au dulu ya. Ya au ya atau itulah am, au dan imma. Am atau au ya atau juga. Am kadang-kadang ada yang mengartikan apakah. Gitu loh. Au ada yang mengartikan iya. Itu ditanyain tuh. Bakhir ngantuk mulu. Itu ditanyain sama Bib Ahu. Masya Allah. Untung ada bapaknya tuh, yang Noel bapaknya. Diangkat palanya, jangan ditaruh di bangku. Lu emang mau cuci muka? Ayo coba cuci muka. Kalau masih cuci muka masih ngantuk, cuci pantat. Tuh, gitu caranya. Kalau Alpin ngantuk, gue suruh diri. Kalau Bakhir makan enggak, kasihan lah. Nah, kalau yang ngantuk Alpin lain cerita. Ya, bukan karena ini bandel. Siang suruh tidur susah. Iya gak? Oke. Mana tadi? Wa imma dan imma, lafaz imma bikasril hamzati, mananya imma ya ada kalanya tadi. Bikasril hamzati, dengan dibaca kasroh hamzahnya. Imma, bukan amma. Kalau amma apa no? Huruf tasbih, huruf syarat amma. Syarat yang wajib kebarengan fa itu amma. Lu nggak hafal alfiyah sih. Amma kamah ma yakumin syai'in wafa litil witil wiha wujuban ulifado. Makanya itu ditegaskan di kasril hamzati, kelawan kawoco kasroh hamzai. Hamzahnya dibaca kasroh bukan fathah. Imma jadinya. Nah kalau amma huruf syarat. Fi ra'yin. Nah imma yang bikasril hamzati termasuk kategori apa namanya huruf atof, itu fi ra'yin dhaifin, dalam pendapat dhaifin yang lemah. Wabal dan bal, mananya bal bahkan, atau kadang-kadang di mananya simpelnya bahasa pasaran malahan. Wala dan la. Udah Umi ngomong mulu, ngapa sih? Ngapa ya? Diremes mulutnya itu ngapa sekali-sekali? Lu memang takut ya Lia? Kan tinggian lu. Najwa juga. Kan dia Najwa pada Umi. Umi orang pendek begitu, takut lu ya nggak? Ngomong mulu, aduh. Lu jangan ngetawain Rin. Diketawain lagi kemarin. Maknanya la tidak, walakin dan lakin. Lu udah baca Quran tadi, Wir? Oke. Maknanya lakin apa? Tetapi. Yo, makanya nanti lakin itu termasuk bal, itu lil idrob. Nah, gitu loh. Alal asohi, atas pendapat yang paling soheh. Jadi lakin termasuk huruf atof itu menurut pendapat al-asoh. Mukobilnya atau pembandingnya asoh soheh. Ngerti? Pembandingnya soheh doif.
khilafan dengan berbeda pendapat. Tuh, aso ya tetap aja ada yang nggak setuju. Khilafan khalaftu khilafan dengan berbeda pendapat li Yunusa terhadap Imam Yunus. Tuh. Wa wafaqo dan sependapat hu pada Imam Yunus siapa? Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Ingat kan Ibnu Malik? Siapa? Yang mengarang kitab Alfiyah. Imam Ibnu Malik itu bukan orang Arab. Imam Ibnu Malik itu orang Eropa, orang Spanyol, dari kota Andalus. Spanyol tulisannya bahasa Arab, Hispania. Nih, lu mana? Ini ngapa nggak lu hapus sih? Jan Paijan. Udah dah, ngapa-ngapa. Nih, Hispania. Tuh, Spanyol. Lu nyuruh Spanyol. Spanyol lah, itu mah bahasa pegon. Kalau bahasa Arab, bahasa Arab maksudnya ini Hispania. Oh gitu loh. Spanyol. Ngerti? Kalau Spanyol diarti nama cook, separuh nyolong, kan begitu ribet kan? Spanyol. Itu apaan itu, motor apaan itu? Spanyol, Pak. Oh, Spanyol separuhnya rusak gitu kan. Oke. Tuh, itu Imam Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik itu bukan orang Arab, bukan. Nah, itu menandakan Islam pada zaman Khalifah Sayyidina Umar itu mengadakan ekspansi yang luar biasa, termasuk sudah disebarkan ke wilayah Afrika dan sebagian Eropa Timur. Di zaman Sayyidina Umar diteruskan oleh generasi-generasi, yaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kan. Apalagi zaman Umayyah sama Abbasiyah. Itulah puncak ibaratnya terjadinya perkembangan ilmu dan teknologi. Kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu dan teknologi sangat besar. Dalam berbagai bidang, dalam berbagai lini, makanya ngaji serius. Bahkan ilmu kedokteran, bahkan bukunya, kitabnya Imam Ibnu Sina Al-Qanun sampai abad ke-19 itu masih menjadi rujukan utama ilmu-ilmu kedokteran di wilayah Eropa. Ibnu Sina terkenalnya dengan Avicenna. Ngerti? Tuh, jangan daglok, ngajinya kudu yang rajin lah. Kalian biar pakai sarung. Mentalitas otak dan pemikirannya tidak boleh kalah sama orang yang berdasi, paham? Pakai sarung, santri kelihatannya kampung, gak apa-apa. Kan udah saya kasih tahu Alpin, kampung itu gak salah. Yang tidak bagus itu kampungan kayak lu. Ngerti? Jorok kayak itu kampungan lu. Paham maksudnya? Lu dari mana-mana nggak pakai sendal nyeker, masuk ke dalam tahu-tahu kotor. Beta biasa Pak di Kupang tidak pakai sendal Pak, masuk ke dalam rumah biasa Pak. Lah iya, rumah lu mah nggak di keramik lah, nggak di marmer. Ngerti Alvin? Lu ngerti nggak? Ketawa mulu lu kalau dikasih tahu. Nyambung nih. Itu Ibnu Malik. Lu biar tahu kalian. Nah, Ibnu Malik itu dari Andalusia. Andalus mana? Spanyol. Maka ada Andalus yang terkenal tuh. Satu dari Andalus diantaranya adalah Imam Ibnu Malik. Kemudian yang kedua adalah dari Cordoba. Cordoba kalau di bahasa Arab kan Kurtubah. Kurtubah kalian belum ngeh. Sering dibuat nama Al-Qurtubi. Di Jati Asih ini ada Suriah MWC Jati Asih ini
Kiai Qurtubi, Ratna mentok, lu tahu no? Itu yang waktu di tempatnya Mbak Ustadz Khotib ceramah itu kan Buya Qurtubi. Lo gitu, asal ngeliat saya diinin mulu, saya kan pakai belangkon mulu kan, dipanggil mulu pasti. Nah, kan kiai-kiai baru pakai peci, baru pakai udeng, lah saya doang pakai belangkon, berkutuk dia. Penasaran dia, siapa sih ini? Nah, itu, Qurtubi itu sebenarnya Kurdoba kalau bahasa ininya. Lah kalau ngomong Qurtubi ya, ngerti maksudnya? Maka ada dua negara Spanyol, sebenarnya ada satu lagi, cuman yang satu kurang pati populer di Toledo. Lo gitu loh. Ntar lu protes lagi di Yu. Emang Pak Ustadz pernah ke sono? Akan ada sejarahnya, no. Makanya baca buku yang rajin. Loh. Nih saya kasih tahu sama kalian, saya tuh sekolah umum hanya SD. Sekolah desa. Ngerti? Selebihnya saya MTS saya Wusto. Enggak ada ilmu umumnya. Ilmu kitab semua, nahu, sorob, faraid, fikih, tauhid, akidah, akhlak, nggak ada tulisan Latinnya, nggak ada. Tapi saya tahu perkembangan ilmu-ilmu tadi karena saya rajin baca. Jelas nggak maksudnya? Maka saya mau debat, mau orang S1, S2, S3, S2 sekalipun lah bodoh nanan. Situ baca, gue baca. Situ penelitian, gue neliti kelakuan Rio, berak mulu asal ngaji, kan peneliti itu bagian daripada penelitian. Loh iya kan? Meneliti apa umpamanya. Makanya kalian yang bergeser sekarang, dengerin perempuan juga males semua. Di kita itu males baca. Makanya saya dulu waktu masih nyantri, bahkan saya udah di Bekasi itu udah mutolaah itu penting. Wah, lu nyampe mana-mana ntar gak ngaji ya. Ya nggak apa-apa nyupot ya. Begitu loh. Fit tashili dalam kitab tashil. Wa ibaratuhu dan bermula ibaratnya Imam Ibnu Malik dalam kitab tashil. Walaisa minha, itu lafadz walaisa minha, walaisa dan tidaklah ada apa namanya lakin minha itu termasuk asroh maksudnya apa tadi? Huruf-huruf 10 yang mengatofkan gitu loh ya. Lakin tetapinya wifakon dengan kesepakatan, bukan ada kagok, ompong, kan gitu kan, Kang Dini. Wifakon hale kesepakatan li Yunusa bagi Imam Yunus. Udah segitu dulu. Udah. Perlu tulis gak? Aduh gak usah tulis lah. Udah kalian lihat aja kitabnya orang masing-masing. Lihat kitab. Segitu dulu. Nih. Huruf-huruf atof itu semuanya ada 10. Kan gitu. Itu kan coba hitung. Pertama wau, kedua fa, ketiga summa, keempat kata, kelima am, keenam au, ketujuh ima. Ya kan? Kan udah 7. Ketambahan bal 8, la 9, lakin ke 10 kan 10 udah. Apalin aja itu. Huruf atof itu gitu loh. Adapun apa terjadi perbedaan pendapat antara jumhur dengan Imam Yunus yang didukung pendapatnya oleh Imam Ibnu Malik, itu hal yang biasa. Oke, nyambung. Udah 10 tadi dirinci. Fasab'atul awwalu, maka bermula 7 huruf al-awwalu yang pertama, wahia dan bermula 7 huruf yang pertama, al-wawu wa imma. Al-wawu itu wawu,
wa imma dan imma, wa ma dan huruf bainahuma yang antara waw dan imma. Kan waw pertama, imma terakhir. Berarti sela-sela antara itu kan waw, fa, summa, hatta, am, au, imma, kan gitu. Nyambung nih. Itu 7 yang pertama. Taktazi itu menetapkan apa? As-sab'atul ula at-tasrika. Tuh, itu maknanya tasrik. Sarroka yusarriku, tasrikan. Apa tasrik? Menyekutukan, membersamai, menyamakan, mengajak. Bisa, cuman kalau saya pakai bahasa menyertai kan, menyertai sama aja. Menyerhilangnya kan tinggal tainya. Ngerti maksudnya? Tuh kena anda tai aja, Alvin ketawa dia. Emang mental-mentalnya ada. Nyambung nih. Maksudnya tasrik itu apa? Bareng-bareng. Tuh, baina tabe antara lafaz yang mengikut. Tabe berarti maktuf. Karena ini bahasanya atof. Kan gitu. Wal matbu'i dan matbu' yang diikuti berarti maktuf alaih fil lafzi di dalam lafadznya. Wahwa dan bermula al-lafzu allazi itu ucapan, abbaro tasdid baknya. Loh kenapa saya suruh nasdid? Kalau abbaro yu'abbiru ta'biron, mengungkapkan, mengatakan. Kalau abaro ya'buru, maknanya menyeberang. Ngerti maksudnya? Nyebrang jalan itu loh. Anhu dari allazi, siapa al-musannifu musannif biqaulihi, ada Mbah Din. Biqaulihi dengan ucapannya musannif fil i'rabi, yaitu lafaz fil i'rabi. Jadi musannif mengatakan fil i'rab. Yang batuk mulu siapa? Mbak minum enggak? Nah, itu banyak banget air lah. Itu air, bukan air jam-jam itu, air berjam-jam itu. Udah bukan lagi berjam-jam, berhari-hari. Nanti kalau udah lama berarti berminggu-minggu. Sembarangan. Mana tadi? Fil i'rab. Nah, sebagai penggantinya fil lagi fil i'rab. Maksudnya bagaimana sih? 7 yang pertama yaitu waw, fa, summa, hatta, am, au dan imma itu mempunyai taktadi tasrik, menetapkan kebersamaan atau persekutuan dalam i'rab, dalam lafaz. Li'anna ma ba'daha, li'anna ma karena sesungguhnya lafaz ba'daha yang setelah as-sab'atul awal, yatba'u itu mengiringi, mengikuti apa ma ba'daha, mengikuti ma pada lafaz qablaha yang sebelum 7. Fi mengikuti, yatba'u itu ta'aluknya fi. Harus paham kalian ta'aluk, korelasi hubungannya huruf jar itu kemana larinya, kudu paham. Fi aujuhil i'rabi, dalam sisi-sisi i'rab, dalam wajah-wajah i'rab itu maksudnya sisi-sisi i'rab. Min raf'in nyatanya dari rofa, wa ghairihi dan lainnya rofa. Bukan hanya fil i'rabi tapi wal makna dan maknanya. Jadi i'rabnya ngikut, maknanya juga ikut. Nyambung nih. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Itu Zaid, Amrun. Ntar aja dah sekalian biar jelas. Perhatikan. Wal makna dan maknanya, di samping ikut dalam i'rabnya, maknanya juga ikut. Maksudnya bagaimana kok maknanya ikut? Tabe ngikutin matbu. Li'anna ma karena sesungguhnya lafaz qablaha yang sebelum sebelum hadhi asab'atul awal, ingkana itu jika ada apa ma qablaha musbatan, itu musbat
Tahu musbat kan? Tetap, maksudnya ditetapkan itu positif, enggak manfi, enggak negatif, gitu loh maksudnya. Fama maka bermula kalimat lafat ba'daha yang setelah asab'atul awal, kadzalika seperti itu musbat. Tuh, kadzalika itu seperti itu. Kalian ingat waktu ngaji malam Kamis? Ngerti kan? Kalau kalian baca kadzalika seperti itu kan bisa. Nyambung kan nih? Ya kadzalika ya seperti itu Pak. Iya seperti itu, enggak seperti ini Pak. Tapi musar ilaihnya dzalika itu kemana? Jelas. Kadzalika seperti itu musbat. Tulis itu musar ilaihnya. Itu yang mahalnya ngaji itu di situ. Begitu loh. Cuman masalahnya bukan hanya bisa baca, paham apa enggak. Itu yang menjadi permasalahan. Lu ngerti no? Makanya kemarin malam, kenapa ngaji malam Kamis sama aki-aki kemarin saya stop. Udah cukup, bacanya jangan banyak-banyak. Ente baca bisa. Ya seperti ini kan bisa kalian bacanya. Kadzalika seperti itu. Kan bisa kan? Tapi menuntaskan kadzalika musar ilaihnya kemana? Itu kan masalah. Berarti maksudnya? Itu yang saya maksud ngaji itu paham. Tahqiq kalau bahasa kiai saya mah. Tahqiq itu apa? Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqon. Ngajinya betul-betul paham. Itu maksudnya. Tapis. Gak hanya asal aja gitu maksudnya. Wa ingkana, nah itu pembandingnya. Wa ingkana dan jika ada apa ma qablaha manfiyan itu dinafikan. Fama maka bermula lafat ba'daha yang setelah as-sab'atul awal, kadzalika itu seperti itu manfi. Itu isinya kadzalik yang kedua. Udah segitu dulu. Mau nggak mau gua tulis. Oke. Cuman ngopi dulu lah. Melek Japir, empok lu udah batuk-batuk. Orang-orang ngantuk lagi dia. Jengku, wah, lu Japir. Takut lu. Lu sakit emang? Lu ngapa sedih banget gak punya duit? Iya ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malam Senin gua kasih lah 20. Banyak-banyak habis ntar. Bismillah. Ngopi Kang Din lah. Ngaji serius-serius amat. Lu ngaji tuh bercanda gak masalah, yang penting paham. Lu serius metendeng. Ngerti metendeng gak? Ngerti metendeng kan ya? Kalau bisul mau meletus itu kan metendeng namanya. Lo kalau Kevin mah ngerti bahasa metendeng. Metendeng itu melotot serius, malah paham kagak. Lah tegang dia. Slow, santai, rileks. Tapi direkam semua. Ya udahlah, mana-mana ntar. Ini udahlah ya, ini kelar ya. Udah nggak usah saya hapus. Ini aja, yang bawahnya aja. Ini udah nih. Nah ini aja. Udah. Nih masih ada. Berarti kan. Ini umpama contoh ini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini yang hapus siapa? Alvin kali ya? Lah, dengerin. Ini kan, nih, udah gua tulis di atas ya, ngapa-ngapa. Huruf atof pertama, udah saya tulis huruful atfi. Kan 10. 10 itu apa aja? Wau. Terus fa, summa, terus hatta, terus au, imma, oke, terus bal, la, dan lakin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10. Loh aing tiasa kok
Hitung-hitungan Sunda mah emang tuh ngerti. Dodol siap mas, ya dodol. Nih perhatikan. 10 ini yang 7 berarti ini. Oh. Ini yang 3 lain. Oh ya. 7 wau, fa, summa, hatta, am, au dan imma. Oke. Itu fungsinya maknanya adalah at-tasrik. Fil i'rab itu yang dimaksud fil i'rab adalah fil lafzi wal makna. Apa maksudnya? Bersekutu dalam i'rab dan maknanya. Udah nyambung nih. Perhatikan. Ini supaya kedepannya kalian langsung paham. Tasrik pakai kaf. Tasrik bukan hari tanggal 11, 12, 13. Itu pakai qaf. Salah. At-tasriq pakai qaf. Ngerti? Benar. Pak, kok dalam ilmu nahwu ada hari Dzulhijjah, Pak? Norak lu. Makanya kudu paham. Karakter hurufnya kok huruf dibaca, dilihat. Maksudnya bagaimana? At-tasriq fil i'rab. Nih, perhatikan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini kita bahas fil i'rab dulu. Fil i'rab bahasanya Kiai Sareh fil lafzi. Zaidun dibaca apa? Rofa. Wa Amrun dibaca rofa. Dalam lafadznya akan yang ngikutin ini kan namanya disebutnya tadi apa? Tabe. Cuman tabe itu kan umum banget. Kalau pembandingnya tabe, Zaidun berarti matbu. Oke, nyambung. Nah, kita khususkan nama tabe ini dalam bab atof namanya ma'tuf. Yang diatofkan. Kalau Zaidun namanya ma'tuf alaih. Yang diatofi. Nah, perhatikan. I'rabnya Amrun. Amrun ini kan sebutannya ma ba'daha. Lafaz yang jatuh setelah wau, fa, summa dan seterusnya. Oke? Ngikutin ma qablaha. I'rabnya lafaz yang sebelum wau, fa dan seterusnya. Nyambung nih. I'rabnya Zaidun, i'rabnya Amrun. Amrun disebut ma ba'daha. Lafaz-lafaz yang setelah wau, fa, summa, au, am dan seterusnya. Amrun dalam contoh ja'a Zaidun wa Amrun disebut ma qablaha. Nyambung. Ini bahas dari sisi i'rab. Oke? Yang kedua, wal makna dan maknanya. Perhatikan perempuan juga. Maksudnya maknanya bagaimana? Nih, perhatikan. Ini yang dibahas yang sebelum huruf atof dulu. Ma qablaha. Ja'a Zaidun. Ini kan berarti sebelum wau. Ja'a Zaidun ini musbat apa manfi? Musbat. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Wa Amrun dan Amr. Amr juga datang. Sebagaimana Zaid datang. Oke, datang itu kan bukan tidak datang. Umpamanya lafaz sebelumnya maja'a, perhatikan. Maja'a Zaidun. Perhatikan. Ini ja'a namanya kalamnya musbat. Musbat itu gampangnya kalau bahasa ininya positif. Oh, tulisan gue cakep gak? Tulisan Latin. Jangan lu pikir tulisan Latin gue jelek. Sembarangan lu. Ngerti? Emangnya aska. Tulisan Latinnya udah kayak ceker bebek. Tulisan Arabnya kayak ceker ayam.
Iya nggak? Kalau ceker ayam itu mendingan gue buat ngecor aja sekalian, ya kan? Oke, kalau majaa maknanya majaa, maknanya manafi, tidak. Beyak ya, ayo dintu. Pokoknya, spidol. Coba, beyak ya. Nih, majaa. Alah. Lu lagian miskin banget sih ngaji spidol. Aduh. Spidol itu disiapin kalau emang duit habis ngomong. Kan lu kasih tahu. Kalau memang buat peralatan ini kalau memang duitnya habis ngomong. Ya ngomong kan gue nyuruh ngomong. Pak duit habis ya udah ntar nyari dulu. Kan gue suruh ngomong, mau ngasih siapa? Ya, ntar dulu nyari. Berarti kan majaa tidak datang. Manya nafi. Berarti ini namanya manfiyun. Dinafikan. Kalau bahasa ininya negatif. Maksudnya negatif teh kumaha? Majaa Zaidun, Zaid datang apa enggak? Enggak. Maka umpamanya diikutin kayak bawahnya ditambahin wa amrun. Nah, wa amrun ini juga amrun itu ikut maknanya ma qoblaha. Sebelum wau kan majaa Zaidun, Zaid enggak datang. Berarti wa amrun juga tidak datang. Itu maksudnya nyambung nih. Nih perhatikan loh. Nih. Wau, fa, summa, hatta, am, au, imma 7. 1, 2, 3, 4, 5, genep 7. Itu mempunyai makna at-tasrik fil i'rabi wal makna. Mempunyai makna sekutu bersama-sama, bareng-bareng dalam i'rabnya mau rofa, mau nasab, ini kebalik nih. Mau jer, bahkan jazm kalau memang atof kepada kan lam yalid walam yulad itu kan ada kalau dalam atof mah wal makna dan maknanya yang dimaksud makna yang dipandang adalah dari sisi isbat atau musbat atau manfi. Nyambung nih. Jadi kalian ditanyakan tasrik fil lafzi atau fil i'rabi. Kalian mungkin paham i'rabnya. Oh iya. Ma'tuf gampangannya. Ma'tuf itu ngikutin i'rabnya ma'tuf alaih dari rofa, nasab, khofat kalau memang jazm ya jazm. Kan gitu. Kalau mengi'rabkan fi'il mudhari' ke fi'il mudhari' kan berarti i'rab jazm ada. Nah, wal makna yang dimaksud al makna dipandang dari sisi positif negatifnya. Musbat atau manfi. Nyambung ya? Perhatikan itu jarang orang yang dong. Gitu loh. Oke. Oh iya. Udah Kang Din. Tak tukano laris sarungin teh. Ntar transfer buat beli tanah. Mau beli tanah lah, iyalah. Oke ya. Tanggung. Baru jam 7. Ini kan malam Sabtu ya. Ustadz Gapur. Ustadz Gapur datang 8:30. La ilaha illallah. Makanya kalau ngaji Sabtu sengaja saya lama-lamain. Tadinya saya mau ke Jagakarsa. Mau ikut zikir manakib di tempatnya Kiai Nasrullah. Saya belum ngontek Madun, jadi nggak usah lah. Lain kali, ya kan? Kali Malang, kali Sunter atau kali Ciliwung ya. Kan lain kali. Oke. Wasalah satu al-baqiyatu. Wasalah satu dan bermula huruf 3, huruf atof yang 3. Al-baqiyatu yang tersisa. Kan tadi udah 7. 10 kan semuanya. 10 kan yang pertama udah dibahas.
fasab'atul awwalu tadi, ya kan? Nah, sekarang yang 3, wahia dan bermula as-salasatu al-baqiyatu. Nah, itu tolong perhatikan. Al-baqiyatu. Itu kan setelah ya ada tak taknis. Ya kan? Maka ya-nya nontot. Karena ada taknya. Kalau umpamanya enggak ada taknya, itu bakin. Nyambung. Karena itu isim mangkus. Gitu loh. Kalau ada alnya paling al-baqi. Nah, kemarin saya sempat mau protes dulu waktu Ustaz Khotib baca itu, Asmaul Husna itu. Lu iya kan? Lah kan apa yang kemarin dibaca? Harusnya nas'aluka yaman, ya pokoknya begitulah, adalah seperti al-muhtadi. Kan nggak boleh al-muhtadiu. Ngerti kan? Itu sembarangan. Nah, kecuali ada iya-nya seperti ini, al-baqiyatu, kan ada iya-nya. Nah, kalau ada taknya. Gitu loh. Karena itu isim mangkus. Itu pun kalian harus latih. Bagaimana isim mangkus iya-nya nontot atau iya-nya dibuang. Kalau ada alnya al-baqi. Kalau alnya nggak ada atau dia dimudhofkan, bakil apa mau dimudhofkan ke lafaz lain, bakil adawati umpamanya, ya tulisannya ada, nyambung kan nih, tapi nggak diharokatin karena i'rabnya rofa dan dirnya muqaddar kan gitu, kecuali nasab baru dzohir. Itu kan harus mateng kalian. Begitu loh. Wahia dan bermula as-salasatul baqiyatu, bal itu bal. Wala dan la, walakin dan lakin. 3 tuh. Taktazi. Itu sama itu taktazi. Kan asalnya taktaziyu. Domanya dibuang. Kan lal. Taktazi itu menetapkan apa as-salasa al-baqiyah tasrikal i'rabi pada sekutunya i'rab. Maksudnya sekutunya i'rab hanya ikut dalam i'rabnya, tidak dalam makna. Nyambung. Itu pentingnya. Fayakunu maka jadi, maka ada apa al-ma'tufu, lafaz yang diatofkan biha dengan as-salasah al-baqiyah. Ini hanya kesalasa, kalau yang atasnya tadi kan 7. Ini sekarang 3. Ada itu musyarikan, menyamai, membersamai, menyekutui, bareng-bareng gamangannya. Lil ma'tufi alaihi, terhadap ma'tuf alaih. Menyekutui musyarikan fil lafzi, dalam lafadznya. Fakot saja. Lihat kitabnya. Aidunal makna, tegasnya tidak maknanya. Wakada dan seperti itu apa namanya, tasrika li'arab dunal makna. Am bermula am, mana Jul? Pulang udah. Mau bawa sepeda aja sendiri. Sepeda undul gitu. Undul emang cerundul gitu kan ya. Wa au dan au ini tadoya, apabila menetapkan apa am dan au idroban harokatin. Ntar lu maknanya adroban lagi, idrob, adroba yudribu idroban. Maknanya idrob apa? Berbalik makna itu loh. Biangkana itu banyak bak taswir, harus kalian latih. Lu dulu membedakan, kenapa sih Pak kok baknya disebut bak taswir, nggak bak takdiyah, nggak bak isti'anah, ya nggak enak. Nah, itu zauk namanya. Biangkana gambarannya bahwa ada apa al makna lu gitu no.
Al makna gitu. Ada alnya. Iktadaya idroban biangkan al makna fa innahuma. Terus bal gitu no. Wah ini ntar dulu. Oh, ini perlu dihayati mendak. Ada nggak yang redaksinya? Masalahnya itu biangkana al makna. Oh, biangkana gambarannya bahwasanya ada apa al makna, maknanya am atau au. Bal itu seperti maknanya bal, gitu loh. Harokatnya benar. Saya kok sempat terkecoh tuh. Nah coba aja lu angan-angan. Biangkana al makna bal. Lah kayak dulu kalau nggak terkecoh loh. Biangkana gambarannya bahwasanya ada apa al makna, maknanya au dan am. Bal itu seperti maknanya bal. Lah apa maknanya bal? Idrob, ngerti? Tapi am atau au itu kan takhir, ngerti kan? Tapi bisa terkadang bisa mempunyai makna idrob, gitu loh. Fa innahuma, maka sesungguhnya am dan au yusyarikani itu bersekutu apa am dan au fil lafzi dalam lafadznya, dunal makna bukan maknanya. Udah segitu dulu, perhatikan. Nih, ini mau diri kagok, mau duduk gak nyampe, ini jongkok begini ya. Nih sekarang bal, la dan lakin 3. Ini kan 7 udah dibahas tadi. Yang 7 atasrik fil i'rab wal makna. Kalau bal, la dan lakin itu fungsinya adalah beak ya atasrik. Ini adik biasanya yang rajin Andre. Ini Andre nggak ngaji sakit. Atasrik fil lafzi fakot dunal makna. Lu perasaan udah gue kasih tahu berkali-kali, lunjul panjul. Suruh ganti papan tulis lo biar nggak ndul-ndulan. Udah ada 2 minggu gue nyuruh. Udah ada kan? Dari semenjak dapat arisan dulu kan. Masih baik belum dipindah-pindahin. Memang teh botol sosro semua. Iya kan? Apa Don? Emang lu harus dijewer dulu. Nih Odon pindahin Pak, ganti papan tulis. Kan udah dipindahin. Lu masih ingat gak perempuan berak? Kan udah 2 minggu. Orang gua dapat arisan malam Senin yang 2 minggu yang lalu. La ilaha illallah. Ini perhatikan. Bal, la dan lakin. Ya. Itu mempunyai makna tasrik fil lafzi fakot. Hanya ngikutin lafadznya atau fil i'rab, makna lain daripada ini kan i'rab tadi. Hanya ngikutin i'rabnya aja tapi bukan maknanya. Nah, artinya begini. Nih contohnya. Dan ini saya batas. Biasanya manfi. Maja'a Zaidun. Maknanya apa? Tidak datang siapa Zaidun Zaid. Datang apa enggak Zaid? Enggak. Oke. Bal amrun. Nah. Bal amrun. Bahkan Amr yang datang. Amrun ini ngikutin ke Zaidun hanya i'rabnya. Zaidun dibaca rofa, Amrun dibaca rofa. Tapi maknanya nggak ikut. Maksudnya maknanya bagaimana? Makna kedatangan Zaid itu Amr nggak terlibat. Maksudnya nggak terlibat, nggak ikut datang. Itu maksudnya atasrik fil i'rab fakot. Hanya ngikut i'rabnya tapi nggak ikut maknanya. Kalau ini kan tadi Maja'a Zaidun wa Amrun. Amr
dan Zaid keduanya nggak datang. Nyambung nih. Tapi kalau huruf ataf menggunakan bal, la, dan lakin, umpamanya maja Zaidun la amrun. Nah ini berbalik. Man kan nggak ada maja Zaidun la amrun. Nyambung nih. Paham nih? Oke, itu yang kudu paham, gitu loh. Udah lanjutin dikit biar ganti halaman lah. Masa satu halaman nyampe 4 kali pertemuan kan? Wa in fa in atofta. Maka jika mengatofkan siapa kamu biha dengan hadhil asroh, dengan huruf-huruf huruf-huruf atof yang 10 ala, kamu atofkan ala marfu'in atas lafaz yang dibaca rofa. Apanya? Lafdon, lafadznya, au takdiron atau kira-kiranya. Maksudnya i'rab zohiroh atau muqaddarah. Ja'a Zaidun itu kan Zaidun lafdon. Paham maksudnya? Kalau ja'a al-fata, kan al-fata juga rofa, cuman rofanya muqaddarah domahnya, ngerti? Gitu loh. Min ismin, asalnya min ismin, kan nggak boleh dibaca min ismin kalau ngerti kaidah mah. Min ismin dari isim. Wa fi'lin dan fi'il, jawabnya in rofa'ta, maka membaca rofa siapa kamu atau merofakkan siapa kamu. Zalikal ma'tufa, tuh cara bacanya. Zalika al ma'tufa, itu musar ilaih, bukan zalikal ma'tufi. Kalian baca al ma'tuf itu mudhof ilaihnya zalika, bukan. Nyambung. Itu harus kalian latih dan kalian biasakan supaya ngerti kaidah. Nah, kenapa saya tekankan seperti itu? Karena tidak sedikit santri yang keder, bukan hanya santri, Pak Sutat juga sama. Ngerti? Pak Sutat ya gak ngerti kaidah. Itu tahunya dia mudhof ilaih. Ilmunya sebatas itu ya dimaklumi. Cuman kalau dibenerin jangan ngotot, udah salah dibenerin. Ngotot kan ada yang begitu kan? Tuh gitu loh. Mana tadi? Zalikal ma'tufa, pada itu lafaz yang diatofkan. Apanya? Lafdzon, lafzinya, lafadznya, au takdiron atau kira-kiranya, au alaman subin, atau kamu atofkan atas, itu loh, au alaman subin, itu atof kepada ala marfu'in, kan contoh itu langsung udah. Atau atas lafaz yang dibaca nasab. Dibaca nasab apanya? Lafdzon, lafadznya, au takdiron atau kira-kiranya. Nasabta, maka membaca nasab siapa kamu. Zalikal ma'tufa, itu ma'tufa, saya tegaskan lagi, pada itu lafaz yang dibaca nasab. Apanya? Lafdzon, lafadznya, au takdiron atau kira-kiranya, au alasmin, atau atas isim mahfudin yang dibaca khofat. Apanya? Lafdzon, au takdiron, sama lah jawabnya. In khofatta, maka membaca khofat siapa kamu. Zalikal ma'tufa, pada itu lafaz yang dibaca khofat. Hei, bangun, la ilaha illallah, begini mulu ngajinya. Udah ntar malam Senin dibagi duit 20, nggak mau. Mau nggak? Ya kalau mau melek, mau ngantuk mulu. Ya Allah ya Robbi. Ingetin 20. Kalau ayo maju lu ikut maju. Jangan ayo maju lu mundur. Jengkang lah. Ya enggak? Ada orang yang memang nggak boleh maju. Kok begitu Pak? Lah ya orang mancing lu maju. Nyemplung lah. Paham lo? Ada sisi tertentu, sembarangan lu. Oh lanjut ngurusin yang ngantuk mulu Au ala majzumin, au ala mudhari'in majzumin, atau atas mudhari' yang dibaca jazm. Kan yang dibaca jazm hanya mudhari', nggak ada fi'il lain yang dibaca jazm. Itu fi'il amar Pak. Kalau fi'il amar bukan jazm, mabni. Ngerti? Mabninya fi'il amar sama dengan jazmnya mudhari'. Tuh begitu.
Itu Pak isim ada Pak. Ja'a Zaid. Itu bukan jazm coy, wakof. Paham maksudnya? Yang jazm hanya fi'il mudhari. Kalau ada isim dibaca jazm itu pasti bid'ah dolalah. Udah pasti. Emang yang bisa ngomong bid'ah dolalah Wahabi doang. Oh, ngaji nahwu juga bisa ngomong bid'ah dolalah menurut pandangan ilmu nahwu maksudnya, ngerti? Masa ja'a Zaid alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu alamin dibaca jazm itu, bukan jazm. Apa? Wakof. Mengerti? Sembarangan. Jazmnya bisukuni dengan tanda sukun alamat asli. Au bil khadfi atau dengan khadf. Khadf ada dua. Apa? Apa Don? Don dulu ya. Khadfun nun pada asma. Pada asma. Gue jewer lu, sengaja gue pancing salah lu. Lah gitu. Masa ada film mudhari asma? Kan sengaja saya pancing salah. Loh iya kan? Makanya saya tanya, ini saya megang apa nih? Spidol. Aska, padahal ini spidol. Ini bisa goreng apa? Bakwan. Bakwan Pak. Ngerti maksudnya? Orang udah dipancing salah, diterusinnya salah lah. Khadfun nun kalau af'al khamsah. Hadfu harful illah. Hadfu harfil illah. Kalau mudhari'nya mu'tal akhir, kan begitu kan? Lah itu kan udah otomatis. Lah mu'talnya mudhari' ada 3. Mu'tal wawu, mu'tal ya atau mu'tal alif, yahsa, yaghzu, yarmi. Lah itu harus hafal di luar kepala. Jadi nggak boleh dikira-kira ilmu nahwu itu sama dengan ilmu kepastian. Gitu loh. Walaupun kepastiannya tetap ada khilaf. Itu kan seperti fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, ya kan? Oh, itu ada yang baca fayaghfir. Ada yang baca fayaghfira. Ngerti ya? Bahkan ada yang fayaghfiru. Udah sembarangan. Menurut ilmu nahwu gitu loh. Nyambung nih. Jazamta jawabnya wa in atofta ala majzumin jazamta, maka membaca jazam siapa kamu zalikal ma'tufa pada itu lafaz yang diatofkan, kadzalika seperti itu. Apa no? Ayo gua latih nih. Kadzalika, ayo. Ini kan saya juga belum baca. Baru baca kitab ini ya di sini. Di dalam pun saya belum baca. Nah, itu ada kadzalika tahu-tahu. Nah, kira-kira kadzalikanya musar ilaihnya kemana? Ayo no. Au alaman subin lafdzon au takdiron nasabta dzalikal ma'tuf. Lafdzon au takdiron au alasmin mahfuzin lafdzun au takdiron khofatta dzalikal ma'tufa lafdzun au takdiron au ala mudhari'in majzumin bisukuni au bil khadfi jazamta dzalikal ma'tufi dzalikal ma'tufa kadzalika. Ayo kadzalikanya kemana? Ayo cari bareng-bareng. Tuh, belajar mikir kalian. Mana no? Atop apa Pri? Apa katanya? Yang kenceng apa kayak bencong itu ah? Apa katanya? Safatul ula. Lo jawab aman lu Pri, Pin. Riu, ntar kalau gue nggak tanya, lu katanya Riu nggak ditanya sih Pak. Kan Riu bisa Pak. Ayo apa?
Apa mundiri? Jazamta, maka membaca jazm siapa kamu, zalikal ma'tufah, pada itu ma'tuf, kadzalika seperti itu, bisukuni au bil khadfi. Lah iya kan, lu pikir lu suruh ngasih kopi no siapa Bakhir ngantuk mulu. Nyambung no. Nih saya ntar dulu, saya ngopi dulu lah. Ini nggak apa-apa. Ini amanat Bang Kipli nih. Minum kopi biar melek. Belajar ayo. Kalau nggak mau kasih aska. Ngantuk mulu no, kata Bang Kipli suruh ngasih kopi lu. Perhatikan, ini saya kasih saya kasih bocoran aja lah, istilahnya gitu. Ini kan begitu. Sebelumnya itu kan khofatta dzalikal ma'tuf lafdzun au takdiron. Oke? Nah, kan terus au alam mudhari'in mazzumin. Mudhari'nya kan mazzum. Oke? Mazzumnya bisukuni au bil hadfi. Kan kamu jazamta. Kamu baca jazm juga lah. Dzalikal ma'tufa, pada itu ma'tuf. Mudhari' yang diatofkan kepada mudhari' sebelum huruf atof. Kadzalika, dengan seperti itu apa? Ya bisukuni wal hadfi, karena yang sebelum huruf atof, oke? Itu loh, ini nggak bahas 7 sama 3. Ini udah umum. Huruf yang 10 mulai fa'in atofta itu udah selesai pembahasan pengklasifikasian antara tasrik fil lafzi wal makna, udah kelar. Nyambung nih. Gitu loh maksudnya. Oke ya. Nah, itu yang saya maksud, hidupkan. Udah Kong, minum Kong. Enggak doyan dia. Lu mau di? Oh ya, ntar adik ya udah minum. Ntar adik dikasih. Ntar lu sakit perut nyalain. Pak Ustadz, kopinya pahit. Lah, dari dulu yang namanya kopi itu pahit. Riuk, lu doyan ngopi yuk. Riuk dulu yang gedean. Lu males ya lu. Udah kasih ke Erwin. Erwin minta mulu dia. Ayo, Erwin mau ngopi, Win? Oke, Win. Pelan-pelan lah, Win, ngopinya. Nggak jadi ah. Oke, nyambung nih. Itu penting, itu kudu paham kalian. Weh, nyambung ya. Itu loh, menghidupkan isim isyarah. Maksudnya membahas musar ilaihnya, itu nggak gampang. Tapi kalau kalian sudah paham dan bisa melarikan kemana arah daripada isim isyarah, berarti kalian ngaji udah paham. Tuh begitu, itu mahalnya ngaji. Nah, menghidupkan isim isyarah musar ilaihnya seperti itu membutuhkan waktu. Zakain wa khirsin was tibarin wa bulghatin. Lu ngaji kemarin bawa bulghah gak? Bulghah itu bekal. Bawa bekal gak? Bawa semuanya. Bekal gak mesti harus duit. Kalau bahasa orang Jawa dulu, orang tua dulu, cengkir. Dengerin Erwin. Apa itu cengkir? Kencenge pikir. Apa maksudnya kencenge pikir? Semangat yang kuat. Nawa itu kalian dari rumah ke Al-Aziz ngapain? Mau ngaji. Ya udah, jangan kepengaruh cewek. Lu dengerin Kevin. Ponakan lu dipacarin dulu no, katanya no. Udah putus sekarang. Ya, yang perempuan jangan keganggu sama cowok. Dengerin. Kalau emang udah lulus mah lu mau kawin. Lah iya kan? Lu udah waktunya kok kawinin. Lah gua kan udah banyak ngawinin Unang, Warniti. Arifin, Ermi, saudaranya Umi.
Ya, di Sukabumi itu malah. Khotimah. Siapa lagi? Kang Asep. Lu Asep saya ini samperin di Garut sono. Siapa lagi no? Banyak udah kawinin. Ngerti maksudnya? Kalau belum waktunya nggak usah. Ibaratnya gigi mongso, oh itu cengkir. Zakain wa khirsin wastibarin wa bulugatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani lah. Untuk menghidupkan feeling ya. Baca siakul kalam itu tulis zamani penting. Tekun, rajin dan lama. Oh, baru alim. Tuh begitu loh. Kalau lu udah alim, alah, nggak usah pada Jepang Avanza tabrakan mulu. Ya, udah peletnya kita kuning bisa. Lo ngerti maksudnya? Yang penting alim aja lu. Bukan maksudnya Udah, fa'atfun nasaki. Ya udahlah besok lah. Masa ngebut mulu. Lah, tanggung ya, tambihun ya. Wah iya, sedikit lagi dah. Nggak tanggung itu. Fa'atfun nasaki, maka bermula atof nasak. Yatba'u itu mengikuti apa atof nasak. Fi jami'i wujuhil i'rabi, dalam semua sisi i'rab. Nah ini udah pembakasannya lebih umum. Rofa, nasob, khofat, jazm. Oh, bukan lagi rofa, nasob, khofat, tapi termasuk jazm karena dalam atof fi'il mudhari juga ikut terlibat. Li'annahu, karena sesungguhnya atof nasak, yadkhulu itu masuk apa atof nasak, al asma'a, pada semua isim, pada isim-isim tuh, wal af'ala dan fi'il. Atof nasak mengikut dalam semua sisi i'rab. Semua sisi i'rab kan 4, rofa, nasab, khafat, jazm. Alasannya karena atof nasak itu masuk pada isim, masuk juga pada fi'il, bahkan wal jumlata, dan pada jumlah. Tuh, mengatofkan jumlah pada jumlah, wasibhaha, dan yang menyerupai jumlah dan sibeh jumlah juga terlibat dalam atof nasak. Oke? Bukan atof bayan. Kalau atof bayan kan kemarin dibahas, nggak boleh. Kalau jumlah, apalagi sibeh jumlah, harus diterkib. Apa kemarin? Badal. Oke? Anittabi millata Ibrahima, ittabi'ul mursalin, ittabi'u malla yas'alukum ajron, itu diantaranya. Bikhilafin na'ti, berbeda dengan na'at. Wama dan tabe, syabah yang menyerupai apa ma hu pada na'at. Fa'innahu, maka sesungguhnya na'at wama syabahu la yadkhulu, itu tidak masuk fihi di dalam na'at wa ma sabahu apa al jazmu jazm. Kenapa? Likhtisasihi, karena kekhususannya na'at wa ma sabahu bil asma'i, dengan asma isim-isim. Na'at atof bayan, bukan atof nasak. Tapi atof nasak kadang-kadang ada. Na'at taukid badal, gampangnya itu udah. Karena atof baik nasak ataupun bayan kan kadang-kadang ada yang berupa fi'il kan, begitu loh. Fayu'tofu, maka bisa diatofkan apa al ismu isim alal ismi, atas isim. Wal fi'lu, dan diatofkan apa fi'il wal ismi, dan isim alal fi'li, atas fi'il. Fayu'toful ismu alal ismi wal fi'lu, dan diatofkan apa fi'il wal ismi dan isim alal fi'li, atas ada fi'il dan isim diatofkan atas fi'il. Wa aksi, dan sebaliknya mengatofkan atas isim
ngerti? Qala mengatakan hu pada ini pendapat, yaitu ini pendapat fayutaful ismu alal ismi wal fi'lu wal ismu alal fi'li wa aksuhu. Udah. Udah selesai aja, udah selesaiin aja lah.